Saudara, aliran listrik di seluruh wilayah Bali tiba-tiba padam pada Jumat sore. Diduga padamnya aliran listrik disebabkan gangguan pada PLTU Cilukan Bawang. Beginilah suasana di kota Denpasar, Bali yang gelap gulita pada Jumat malam, saudara. Sumber cahaya hanya terbatas dari lampu kendaraan. Lampu lalu lintas yang mati membuat kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan. Pemadaman listrik di Pulau Bali terjadi sejak pukul 4 sore dan berlangsung selama beberapa jam. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Pemadaman listrik ya Kak, dari jam 4 sore tadi mulai padam sampai sekarang masih belum nyala. Itu pertama ini ya? Iya, biasanya kalau mati sebentar-sebentar aja. Ini tumben banget lama. Menurut manajer komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Bali Iwayan Eka Susana, dugaan sementara penyebab pemadaman yang terjadi di Pulau Bali akibat adanya gangguan di PLTU Cilukan Bawang Buleleng. PT PLN tengah melakukan upaya pemulihan gangguan kelistrikan yang terjadi di PLTU Cilukan Bawang Unit 2 secara bertahap. Dalam beberapa jam ke depan ditargetkan perbaikan selesai. Saat ini dilaporkan aliran listrik di beberapa wilayah di Pulau Bali mulai menyala. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf pada warga Bali yang mengalami mati listrik total alias blackout yang terjadi pada Jumat sore. Mensesnek memastikan malam ini semua listrik di Pulau Dewata kembali normal. Kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait, dalam hal ini PLN melalui Dirut PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan, dan menurut laporan insya Allah malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal. Saudara terkait dengan pemadaman yang terjadi di Pulau Bali, saat ini kita sudah tersambung dengan Iwayan Eka Susana dari manajer PLN Denpasar Bali. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Rahmat. Pak Wayan, bagaimana kondisi malam ini pasca blackout? Apakah sudah mulai menyala sebagian Pulau Bali atau bagaimana Pak? Baik, sesuai jam sekitar 10.40 itu penormalan sudah hampir 60% beban Bali Pak. 80%. Saat ini yang masih blackout 60%. Yang masih blackout wilayah mana saja Pak Wayan? Kalau wilayah masih tersebar ya di seluruh Bali. Tapi dengan persentase untuk Bali Selatan sudah hampir sekitar 80% sudah normal. Pak Wayan, ada instruksi langsung dari istana malam ini akan nyala. Prosesnya untuk perbaikan seperti apa di sana Pak Wayan? Untuk di Bali, sistem distribusi kami siap untuk melakukan penormalan, tetapi teman-teman di sisi pembangkitan masih melakukan evaluasi terhadap beberapa pembangkit yang akan masuk ke sistem, Pak Rahmat. Ini sudah diketahui, Pak. Apa yang jadi penyebab gangguan di PLTU Cilukan Bawang? Baik, jadi investigasi awal sesuai dengan info tadi memang dari Cilukan Bawang, tetapi dari penelusuran lanjutan kami masih melakukan beberapa pengecekan antara lain kabel interkoneksi Jawa Bali. Demikian Pak Rahmat. Pak Wayan, sebetulnya untuk wilayah Bali sumber listrik apakah hanya satu dari Cilukan Bawang atau juga ada pembangkit listrik yang lainnya untuk suplai? Ada Bapak, dari Cilukan Bawang, setelah itu ada Pemaron, Tanggaran, dan kabel laut Bapak. Ada beberapa sistem yang terinterkoneksi di sistem Bali. Tapi ketika Cilukan Bawang ini PLTU mengalami gangguan, ini artinya porsinya lebih besar dan
pembangkit listrik lainnya tidak bisa mengcover, Pak? Itu baru dugaan awal ya Pak. Jadi dugaan awal kita masih dari Celukan Bawang, tetapi kami masih melakukan investigasi selanjutnya Bapak Rahmat. Dari PLN apakah langsung berkomunikasi ketika ada info pemadaman dengan polisi? Karena kami lihat juga di beberapa titik jalan ini polisi disiagakan Pak untuk pengamanan objek vital misalkan Pak. Baik Pak Rahmat, jadi dapat kami informasikan, kami langsung berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, baik itu di pemerintah daerah, setelah itu di perhotelan, setelah itu di kepolisian, BIN, dan seluruh pelanggan-pelanggan VIP sudah kami hubungin, sehingga kami pastikan yang menjadi penormalan pertama adalah tentang pelayanan teralih rumah sakit, setelah itu bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian lainnya Pak Rahmat. Ini yang menjadi kendala karena sejak jam 4 sore Pak ya, sekarang sudah hampir 6 jam Pak, baru 60% yang menyala. Ini yang menjadi kendalanya apa sih Pak? Jadi sistem kelistrikan harus dilihat secara utuh ya Mas, ada sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi. Jadi kami masih menyiapkan dan mengevaluasi beberapa pembangkit untuk bisa dibebani gitu Pak Rahmat. Itu mungkin gini awal dulu ya, jadi kami melakukan pengecekan di beberapa sistem antara pembangkitan. Seperti itu Pak Rahmat. Ini kan akhir pekan Pak ya, Jumat malam akhir pekan, apakah ada kompensasi yang disiapkan oleh PLN kepada pelanggan ketika mengalami gangguan yang berjam-jam? Tentu sektor pariwisata ini begitu terasa pasti terdampak. Infrastruktur yang lain juga begitu terasa Pak Wayan ya? Ya betul, kami akan evaluasi ya Pak masalah kompensasi yang Bapak tanyakan lagi, nanti kami komunikasikan lebih lanjut. Untuk komunikasi ke warga, bagaimana? Apakah bisa dipastikan ini sampai kapan wilayah 40% yang masih padam ini akan kembali nyala, Pak Wayan? Baik, kami masih siaga ya di kantor UP2 di Bali, meyakinkan bahwa kami akan tetap mengawal sampai semua kelistrikan Bali normal di malam hari ini. Demikian Pak Rahmat. Kalau upaya dari supply dari pembangkit listrik lainnya bagaimana Pak untuk mengcover saat ini? Semua masih dioptimalkan Pak Rahmat dari sisi pembangkitan, pembangkitan dari Bali sendiri maupun dari subsistem Jawa ya, dari kabel laut. Demikian Pak Rahmat. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon doanya, kami tetap berupaya maksimal hari ini semua pelanggan di Bali normal. Begitu Pak. Baik, Pak Wayan Eka Susana, manajer komunikasi dari PLN UPTD Bali. Terima kasih telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di Bali dan penanganannya yang saat ini masih diupayakan sekitar 40% lagi belum nyala di wilayah Pulau Dewata. Sudah di acara Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menaikkan gaji hakim agar tak mudah disogok.